merupakan penyakit penyebab kematian ketiga terbanyak di Indonesia setelah jantung dan stroke. Kematian akibat kanker ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lingkungan, jenis kelamin, keturunan, dan lingkungan. Meskipun telah tersedia berbagai terapi seperti kemoterapi, radioterapi, dan imunoterapi, efektivitasnya seringkali terbatas oleh efek samping yang signifikan dan tingginya biaya pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih aman, efektif, dan terjangkau. Genus Camellia adalah tumbuhan berbunga termasuk ke dalam famili Thalasseae. Genus Camellia tersebar luas di Indonesia seperti di bagian Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa spesies dari genus Camellia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena spesies ini dimanfaatkan oleh kepentingan masyarakat, dibuat menjadi minuman teh, minyak biji, dan tanaman hias. Tanaman ini diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif. Salah satunya adalah Epigallocatechin gallate yang memiliki potensi dalam aktivitas anti kanker. Senyawa Epigallocatechin gallate. Epigallocatechin gallate adalah senyawa polifenol yang termasuk dalam kelompok katekin. Katekin sendiri merupakan sejenis flavonoid, yaitu senyawa antioksidan alami yang ditemukan dalam berbagai tumbuhan. Epigallocatechin gallate merupakan katekin yang paling melimpah dalam daun teh Camellia sinensis dan bertanggung jawab atas sebagian besar aktivitas antioksidan dalam teh. Sebagai senyawa bioaktif, Epigallocatechin memiliki potensi dalam pengobatan kanker dengan mekanisme kerja menghambat pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Dalam tanaman bunga Camellia, flavonoid ditemukan dalam jumlah yang cukup signifikan, menjadikannya salah satu komponen utama dalam potensi anti kanker pada tanaman ini. Adapun bagian yang digunakan pada tanaman ini yaitu daunnya yang diketahui memiliki senyawa bioaktif berupa flavonoid. Bunga Camellia ini telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional sebagai anti kanker, antiinflamasi, antibakteri, dan neuroprotektif. Kandungan flavonoid di dalam tanaman ini memiliki potensi sebagai anti kanker karena dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, melawan radikal bebas, dan menginduksi apoptosis, kematian sel terprogram. Berikutnya, mekanisme kerja anti kanker Epigallocatechin gallate. Yang pertama, penghambatan pertumbuhan dan proliferasi sel kanker, meliputi penghambatan siklus sel. Epigallocatechin gallate dapat menghambat perkembangan siklus sel pada berbagai fase, mencegah replikasi sel kanker. Meliputi induksi apoptosis, kematian sel terprogram. Epigallocatechin gallate dapat menginduksi apoptosis pada sel kanker melalui berbagai jalur, termasuk aktivasi caspase dan pelepasan sitokrom C dari mitokondria. Ini menyebabkan kematian sel kanker secara terkontrol tanpa memicu peradangan yang signifikan, meliputi penghambatan angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Pembentukan tumor bergantung pada pembentukan pembuluh darah baru untuk menyediakan nutrisi dan oksigen. Epigallocatechin gallate dapat menghambat angiogenesis dengan mengurangi produksi faktor pertumbuhan endotel vaskular yang merupakan faktor kunci dalam proses ini. Yang kedua, modifikasi ekspresi gen, meliputi regulasi ekspresi gen terkait kanker. Epigallocatechin gallate dapat memodifikasi ekspresi gen yang terlibat dalam proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis sel kanker. Ini dapat dicapai melalui interaksi dengan faktor transkripsi dan modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA dan asetilasi histon, meliputi penghambatan jalur persinyalan seluler. Epigallocatechin gallate dapat mengganggu berbagai jalur persinyalan seluler yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan kanker, seperti jalur MAPK, P13K atau AKT, dan NF-kB. Yang ketiga yaitu penghambatan metastasis, meliputi penghambatan migrasi dan invasi sel kanker. Epigallocatechin gallate dapat menghambat kemampuan sel kanker untuk bermigrasi dan menginvasi jaringan sekitarnya, sehingga mengurangi potensi metastasis yang melibatkan penghambatan ekspresi molekul, adesi sel, dan enzim terlihat dalam degradasi matriks ekstraseluler. Yang keempat, aktivasi sistem imun, meliputi peningkatan aktivitas sel imun.
Epigallocatechin galat dapat meningkatkan aktivitas sel imun seperti sel natural killer atau pembunuh alami dan sel T sitotoksik yang berperan penting dalam menghancurkan sel kanker. Adapun penelitian pada bunga camellia. Berbagai penelitian telah menunjukkan potensi bunga camellia sebagai anti kanker. Ekstrak bunga camellia mengandung senyawa bioaktif seperti epigallocatechin, galat, dan flavonoid yang telah diuji in vitro dan in vivo. Penelitian in vitro menunjukkan bahwa ekstrak ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker seperti kanker prostat dan kanker payudara, dikarenakan dapat menghambat proliferasi sel kanker, penghambatan angiogenesis, dan menginduksi apoptosis. Adapun keunggulan dari bunga camellia ini karena merupakan pengobatan dari bahan alami, jadi memiliki efek samping yang minimal jika dibandingkan dengan terapi kanker seperti kemoterapi, radioterapi, dan imunoterapi. Karena berasal dari bahan alami yang memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti epigallocatechin galat yang sudah terdapat aktivitas anti kanker, antioksidan, dan antiinflamasi, menjadikannya mempunyai keunggulan yaitu pengobatan kanker dengan risiko yang tergolong cukup rendah. Berikutnya mengenai kesimpulan, bunga camellia memiliki potensi sebagai anti kanker karena adanya kandungan senyawa bioaktif seperti epigallocatechin galat yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker melalui beberapa mekanisme seperti penghambatan pertumbuhan dan proliferasi sel kanker, modifikasi ekspresi gen, penghambatan metastasis, dan aktivasi sistem imun. Penelitian in vitro dan in vivo menunjukkan hasil yang baik, yaitu mengurangi proses penyebaran sel kanker. Memiliki keunggulan dapat meminimalisir risiko dan efek samping dibandingkan terapi kanker. Tapi masih perlu dilakukan uji klinis pada manusia agar diketahui efektivitas dari bunga camellia ini serta keamanannya untuk dapat digunakan dalam pengobatan kanker.